Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Ria Martasena SPDI, Guru SD Negeri 061 Tanjung Aur. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2509115178 pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek dalam pembelajaran penilaian uji kinerja di SD Negeri 061 Tanjung Aur kelas 5 dengan tema beriman kepada hari akhir. Pembelajaran ini dilaksanakan dengan model pembelajaran deep learning untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Demikianlah video perkenalan ini sebagian dari pelaksanaan uji kinerja, dan selamat menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semuanya anak ini ya. Tepuk semangat.
kepada hari akhir. Siapa yang tahu? Ada yang tahu arti beriman kepada hari akhir? Yaitu percaya bahwa hari akhir itu memang benar-benar ada. Nah, apa yang terjadi ketika di hari akhir? Hari dibangkitkannya manusia setelah kematian, ya. Hari yang berhubungan dengan akhirat, ya. Oke, sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan memberikan kuis kepada anak-anak semuanya. Siapa yang dapat nanti tunjuk tangan, pergi ke depan, ya, untuk memencet tombol mana yang jawaban yang paling benar. Oke? Yuk, mulai dari Hasa. Ayo kita. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang ke akhir yang berapa, Nak? Jawab pertanyaan yang kedua. Yuk, kayaknya silakan ya. Sekali iman artinya ya, pintar. Tepuk tangan bagi kita. Pesan katanya hari kiamat. Ayo. Bisa. Tepuk tangan. Siapa yang membunuh Dajjal? Pintar. Tepuk tangan dong. Soal selanjutnya, siapa lagi yang berani maju ke depan? Setelah hari kiamat terjadi, manusia akan dibangkitkan dari kematian yang disebut sebagai ayo, ini ya. Salah. Ya, alhamdulillah. Kuisis telah anak-anak jawab. Sekarang kita masuk ke penayangan video pembelajaran. Kalau dengan pelajaran sedekat ini, Fatimah percaya tidak kalau nanti dunia besar ini bisa terbang? Oh ya? Gak mungkin gunung sebesar ini bisa terbang. Mungkin Fatimah, ketika hari kiamat, gunung ini akan terangkat dan berterbang. Hari kiamat? Apa itu, Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab, yaitu yaumul kiamah, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian, Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung semua amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Matahari menggita meletus. Rautan menjadi gelombang api yang sangat panas. Tidak ada yang akan terlindungi di hari itu. Semua makhluk akan bertemu kehancuran. Manusia saat itu akan merasa sangat panik. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Orang-orang pendosa akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam karena tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah. Hari kiamat terjadi karena Allah akan menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Setiap manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Di sanalah akan diketahui siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka. Dari sekarang, kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Dengan rajin beribadah, dapat menjauhkan kita dari siksa neraka dengan bertakwa kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah.
Adapun nama hari-hari dalam Al-Quran, satu Yaumul Qiyamah, yang artinya hari kebangkitan seluruh manusia di alam kubur. Yang kedua Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia. Yang ketiga Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan atas setiap amal yang telah dilakukan. Alam barzakh, yang artinya fase penantian di alam kubur setelah kematian. Jadi setelah adanya kematian, proses setelah kematian disebut dengan alam barzakh. Yang kedua Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya momen ketika seluruh manusia dibangkitkan dari kubur. Nah, seperti ini. Bagi yang berdosa dia akan tidak nyaman di dalam kubur. Tetapi bagi yang beramal soleh, dia akan nyaman di dalam kubur. Maka dari itu kita harus berbuat, beramal soleh dan bertakwa kepada Tuhan. Terus tahapan peristiwa hari akhir yang ketiga yaitu Yaumul Hasyr, yang artinya pengumpulan seluruh umat manusia di padang mahsyar. Nah, seperti ini. Dikumpulkan kita seluruhnya di padang mahsyar. Itu peristiwa yang ketiga. Terus peristiwa hari akhir yang keempat yaitu Yaumul Mizan, yang ini ya. Nah, Yaumul Hisab dan Mizan, yaitu proses perhitungan dan penimbangan amal perbuatan baik dan buruk. Kalau dia banyak berbuat buruk, amalnya sedikit. Kalau banyak berbuat amal, masuk surga. Jadi kita harus berbuat amal yang baik, yang banyak, biar mendapat pahala. Kita masuk pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya itu peristiwa yang ada yang namanya alam barzakh. Alam barzakh itu ada yang tahu apa artinya? Tidak ada ya. Alam barzakh disebut alam kubur yang membatasi alam dunia dan akhirat. Di sini kita akan bertemu dengan malaikat munkar dan nakir, yang dia akan memberi pertanyaan kepada kita. Siapa yang menjawab, yang beramalnya sedikit akan sulit untuk menjawab pertanyaan malaikat. Terus yang kedua Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan. Setelah meninggal dunia kita akan masuk ke dalam kubur. Setelah itu roh akan dikembalikan dengan jasad kita. Namun kondisinya berbeda-beda tergantung amalan di dunia. Itu adalah surga dan neraka. Surga para umat yang mampu melewati jembatan akan masuk ke dalam surga. Tempatnya sangat indah dan nyaman untuk orang yang beriman dan bertakwa. Sementara neraka adalah tempat bagi para pendosa. Siksa neraka sangat pedih dan menyeramkan. Mereka akan disiksa dengan api neraka yang sangat panas untuk menebus dosa selama hidup di dunia. Adapun dalil tentang hari akhir yaitu terdapat dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Coba dia ke depan baca huruf bacaan tentang kiamat. Yuk, depan deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan yuk balik ke
Sudah ya? Mana? Kelompok 3 sudah? Yuk sekarang semua kelompok sudah menyiapkan tugasnya. Jadi siap kelompok mana yang mau maju duluan? Tunjuk tangan. Kelompok, ayo kelompok tengah. Kelompok berapa tadi sayang? Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan iman pada hari akhir? Iman pada hari akhir adalah keyakinan sepenuh hati bahwa kehidupan di dunia akan berakhir dan manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. 2. Sebutkan 3 peristiwa yang terjadi pada hari akhir. 3 peristiwa yang terjadi pada hari akhir adalah 1. Yaumul Qiyamah, disebut dengan hari kebangkitan. 2. Yaumul Hisab, disebut dengan hari perhitungan amal. 3. Yaumul Jaza, disebut dengan hari pembalasan. 3. Tuliskan 3 perbuatan baik yang kamu lakukan sebagai wujud iman pada hari akhir. 1. Melaksanakan sholat tepat waktu. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. 3. Membantu teman dengan ikhlas. Ya, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Jika ada yang mau bertanya atau sanggahan dari anak-anak semua, silakan. Apa ada yang salah dari jawaban kelompok 2? Benar. Benar semua? Benar. Nah, yuk, udah benar semua, silakan. Demikian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami sudah Sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, siapa lagi kelompok yang berani maju? Saya kami. Kelompok 3, ayo. Kelompok 3 duluan, nanti kelompok 1. Nih. Yuk, ada. Fokus ke depan. Maju lagi sayang, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menyampaikan diskusi kami. 1. Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Jawab. Iman kepada hari akhir adalah keyakinan sepenuh hati bahwa kehidupan di dunia akan berakhir dan manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. 2. Sebutkan
3 membuat pertemuan dengan cepat. Ya, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah ada samaran dari anak-anak yang lain atau ada yang perlu diperbaiki? Ada kesalahan dari jawaban teman kita? Ada Bu. Ada salah nomor berapa sayang? Nomor 2. Apa itu yang kesalahannya? Soal nomor 2 jawabannya salah. Oh, jawabannya salah. Berarti jawaban yang benar adalah hari kebangkitan. Oh ya, coba ibu lihat sih. Oh ya, dari jawaban soal nomor 2 yang dijawab sama teman kita kelompok 2, diisi di sini yaumul kiamah dibikinnya hari pembalasan. Yang benar jawabannya hari kebangkitan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah menyanggah soal dari kelompok 3 dan diberikan sama kelompok 2, yaitu hari yaumul kiamah itu adalah hari kebangkitan, bukan hari
Jawabannya sudah ya? Sudah semua? Sudah. Sini. Sudah, Nak?